Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk rekan-rekan peserta yang telah hadir pada webinar nasional Hari Anti Korupsi Sedunia. Perkenalkan, saya Putih Bani Azira, mahasiswa Universitas Indonesia yang diberi amanah untuk menjadi moderator pada rangkaian kegiatan webinar kali ini. Webinar nasional yang dilaksanakan hari ini adalah untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Berdasarkan resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, bahwa dunia sepakat untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tanggal 9 Desember. Dan seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Widi, bahwa peringatan Hari Anti Korupsi ini menjadi suatu penyadaran terhadap publik bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa dan harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula. Dengan demikian, webinar nasional Hakordia kali ini membawa tema pendidikan anti korupsi karena ini akan menjadi pengetahuan yang amat penting untuk dimiliki oleh para generasi milenial maupun zilenial. Berkaitan dengan itu, telah tiba bersama kita dua narasumber spesial karena telah memiliki pengalaman di bidangnya dan dapat berbagi ilmu kepada kita mengenai pendidikan anti korupsi. Untuk narasumber pertama yaitu Profesor Nanang Tias Budi Puspito yang saat ini merupakan dosen pendidikan anti korupsi di Institut Teknologi Bandung. Selain itu, beliau ini saat ini juga menjadi Ketua Keahlian Geofisika Global ITB dan Ketua Komisi Kegurubesaran ITB. Profesor Nanang menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Bandung pada tahun 1984, kemudian strata 2 di Hirosaki University Jepang tahun 1990, dan pendidikan doktor di The University of Tokyo yang lulus pada tahun 1993. Setelah kita mendengar sedikit dari sekian latar belakang yang telah diraih oleh Prof. Nanang, tentunya kita sudah tidak sabar untuk mendengar bersama materi pendidikan anti korupsi yang akan disampaikan oleh beliau. Oleh karena itu, kita langsung saja. Sudah siap, Prof. Nanang? Ya, oke, baik. Siap. Pada Prof. Nanang Tias Budi Puspito, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Prof. Oh, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Iluni UI, terima kasih juga kepada GAK LPT atas undangannya. Suatu kehormatan bagi saya untuk ikut share pemikiran di acara hari ini. Bagi saya, acara ini sangat-sangat saya apresiasi. Pertama, karena penyelenggaranya adalah suatu komunitas PAK, yaitu Pemuda Anti Korupsi, suatu komunitas baru yang beranggotakan mahasiswa dan alumni muda lintas perguruan tinggi yang punya concern pada masalah-masalah korupsi di Indonesia. Ini perlu diapresiasi karena masih jarang pemuda yang concern pada masalah-masalah korupsi. Izinkan saya share materi. Apakah saya bisa share? Sudah harusnya, Bro. Ya. Mudah-mudahan bisa terlihat slide saya. Jelas sudah, Bro. Baik. Saya bukan direktur tadi disebut oleh Mas Widi. Bukan. Saya dosen biasa. Secara keilmuan, ilmu saya tidak ada hubungan dengan topik hari ini. Saya adalah guru besar seismologi di ITB, yang riset saya adalah tentang gempa, tsunami, dan mitigasi bencana. Tetapi sejak 12 tahun terakhir, saya memang concern tentang pendidikan anti korupsi. Saya adalah perintis mata kuliah pendidikan anti korupsi di ITB yang didirikan tahun 2009, kira-kira 11 tahun yang lalu. Kemudian saya juga adalah penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi dengan nomor registrasi resmi yang bisa dilihat di dalam slide ini.
Yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah betapa pentingnya sebetulnya peran pemuda itu dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tadi juga sudah disinggung oleh Ketua Umum ILUNI UI, juga sudah disinggung oleh Ketua GAK LPT, dan moderator saya kira tadi sudah menyinggung. Baik, saya mulai dengan slide ini. Korupsi itu memang sudah dahsyat di Indonesia ini. Sudah dahsyat. Semua sektor kena korupsi. Dan menurut para pakar hukum, korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Extraordinary crime. Yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Non-gender dia. Laki perempuan bisa. Semua agama bisa. Semua ras bisa melakukan itu. Asal ada kesempatan dan kemampuan untuk melakukan itu. Dan ciri lain adalah yang menjadi korban dari korupsi biasanya tidak merasa sebagai korban. Misalkan APBN dikorupsi, rakyat seperti kita nggak merasa bahwa dampak korupsi ke kita. Nah, poin yang kedua, di samping kejahatan yang luar biasa, korupsi itu telah berdampak buruk yang luar biasa pada semua sendi kehidupan di negeri kita. Kita bisa sebut semua sendi kehidupan di kita pernah dikorupsi atau terus-menerus dikorupsi. Mulai pendidikan, budaya, sampai sektor agama, olahraga, semua. Sosial yang terakhir kemarin. Semua. Dan karena kejahatan yang luar biasa, berdampak buruk luar biasa, maka harus dilawan dengan upaya yang luar biasa pula. Maka forum malam ini harus dipandang, harus kita persepsikan sebagai upaya luar biasa dari kita untuk ikut memerangi korupsi di negeri kita. Nah, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui jalur penal, tetapi juga jalur non-penal. Ada kesepakatan akhir-akhir ini bahwa ternyata penegakan hukum bukanlah segala-galanya. Hukum pidana itu bukan panacea yang bisa mengobati semua penyakit korupsi. Tetap memerlukan jalur non-penal. Apa itu jalur non-penal? Antara lain pencegahan, kegiatan preventif, pengembangan budaya, dan lain-lain. Dalam konteks inilah, forum malam ini saya kira sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam jalur non-penal ini. Kemudian, karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dari sisi penegakan hukum saja, maka strategi pemberantasan korupsi di Indonesia yang di-launching oleh KPK terdiri dari 3 poin utama. Pertama adalah penindakan yang bertujuan bahwa orang takut korupsi. Kemudian yang kedua, pencegahan yang bertujuan agar orang tidak bisa melakukan korupsi. Dan yang ketiga, jalur pendidikan yang bertujuan agar orang tidak ingin korupsi. Kalau penindakan bertujuan orang takut, pencegahan bertujuan orang tidak bisa, pendidikan bertujuan agar orang tidak ingin, ada kesempatan tidak ingin melakukan korupsi. Nah, ini memerlukan dukungan, peran, serta masyarakat. Maka dalam konteks inilah forum malam ini relevan dengan konteks dukungan dari peran serta masyarakat terhadap strategi pemberantasan korupsi itu. Poin yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah bahwa korupsi itu adalah masalah bersama. Masalah bersama. Bukan hanya urusan para penegak hukum. Bukan hanya urusan pemerintah saja. Tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Termasuk tentu saja seluruh komponen bangsa, termasuk pemuda. Lah, muncul
pertanyaan adalah, pada saat kita bicara tentang pemuda, muncul pertanyaan, apa yang bisa pemuda lakukan di dalam strategi pemberantasan korupsi ini? Di bagian mana? Peran apa yang akan dilakukan? Dan di bagian yang mana yang akan dilakukan? Ini yang perlu digarisbawahi pada diskusi malam ini adalah apa yang bisa pemuda lakukan? Di bagian mana? Bagaimana? Dan seterusnya. Inilah yang barangkali bisa menjadi topik diskusi malam ini. Nah, kalau kita lihat komposisi penduduk Indonesia, data terakhir dari berbagai sumber, 270 juta, kurang lebih. Kemudian pemudanya 65 juta. Di dalam pemuda tentu saja masuk di situ mahasiswa 5 juta. Tentu 65 juta ini bukan main-main jumlahnya. Dan punya posisi strategis tentu saja. Mengapa strategis? Karena 10, belasan, atau 20 tahun lagi yang akan datang, merekalah menjadi pemimpin negeri ini. Mereka, pemuda, adik-adik semua ini, punya potensi besar sebagai agen perubahan. Sejarah telah mencatat itu. Bahwa pemuda selalu menjadi agen perubahan. Nah, dalam konteks forum kita malam ini, pemuda juga bisa berpotensi besar sebagai motor gerakan anti korupsi di negeri kita. Lalu kita berbicara tentang gerakan anti korupsi, di mana pemuda diharapkan bisa menjadi motor dari gerakan anti korupsi. Tentu ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan. Pertama adalah individu-individu pemuda haruslah individu yang tangguh. Apa itu tangguh? Sehat secara fisik dan rohani dan spiritual, sehat. Kemudian yang kedua, punya semangat. Punya semangat. Sehat saja tidak cukup. Punya semangat. Punya semangat. Nah, malam ini adalah wujud dari semangat itu. Sehat, semangat tidak cukup. Perlu integritas. Nah, ini yang tidak mudah. Sehat, semangat tidak cukup. Perlu integritas. Nah, individu pemuda yang tangguh itu adalah sehat, punya semangat, dan punya integritas. Apakah itu cukup untuk membangun gerakan anti korupsi? Tidak cukup. Tidak cukup. Perlu pengetahuan dan skill yang memadai. Dalam konteks pengetahuan di sini adalah literasi anti korupsi harus paham. Skill bagaimana upaya-upaya melakukan gerakan itu harus tahu juga. Apakah itu cukup? Belum. Individu yang tangguh sudah, pengetahuan dan skill yang memadai sudah, apakah cukup? Belum. Perlu terorganisir. Nah, komunitas PAK, penyelenggara kegiatan malam ini, bisa dikatakan sebagai cikal bakal organisasi. Apakah cukup? Belum. Perlu jejaring. Nah, inilah syarat dari gerakan anti korupsi jika kita ingin serius melakukan gerakan anti korupsi dan motornya adalah pemuda. Tentu masih ada syarat-syarat yang lainnya. Mari kita lihat apa itu integritas dan apa itu literasi anti korupsi. Nah, integritas yang dikaitkan dengan anti korupsi itu bisa dibangun dari nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ada 9, dan itu sudah diajarkan dari TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dibangun dari itu. Nah, nilai-nilai ini bisa diajarkan. Tapi tentu perlu contoh keteladanan. Perlu contoh keteladanan, tetapi bisa diajarkan, bisa dilatihkan, dan bisa dibiasakan.
diajarkan, dilatihkan, dan dibiasakan untuk menjadi karakter. Karakter apa? Adalah karakter anti korupsi. Inilah pentingnya integritas bagi pemuda. Kemudian yang kedua, di samping integritas adalah tentang literasi anti korupsi. Literasi anti korupsi itu penting. Dan pengetahuan tentang anti korupsi memang sebaiknya dikuasai sebelum kita terlibat dalam gerakan-gerakan anti korupsi. Apa saja literasi anti korupsi itu yang mesti kita pelajari, pahami, dan kita praktekkan? Pertama adalah tentu apa itu korupsi, apa itu penyebabnya, dan bagaimana dampaknya. Kemudian berikutnya adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Ketiga, tentu nggak boleh dilewatkan. Tindak pidana korupsi harus tahu betul kita. Ada 30 item, 7 golongan. Itu harus tahu betul. Apa itu korupsi harus paham betul. Kemudian, upaya-upaya pemberantasan korupsi kita harus belajar juga dari berbagai negara yang lain yang sudah maju pemberantasan korupsinya. Bisa kita belajar. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengetahuan tentang state capture corruption. Ini penting sekali. State capture corruption. Di mana adalah korupsi-korupsi yang dilakukan dengan melakukan kebijakan, membuat kebijakan-kebijakan negara atas dasar kepentingan-kepentingan pribadi. Yang tidak kalah pentingnya juga dalam konteks literasi anti korupsi adalah biaya sosial korupsi. Apa itu biaya sosial korupsi? Jangan dikira pada saat seseorang melakukan korupsi, APBN katakanlah 1 miliar kerugian negara, biaya sosial dari korupsi itu tidak hanya 1 miliar. Banyak biaya turunannya, dampak turunan dari kerugian 1 miliar itu banyak. Upaya pencegahannya, upaya penindakannya, dan lain-lain. Dan tentu saja yang lain-lain ini bisa misalkan undang-undang yang terkait dengan kepentingan orang banyak. Itu perlu juga dijadikan bahan-bahan literasi anti korupsi yang sebaiknya memang dikuasai. Mengapa harus dikuasai? Nah, literasi anti korupsi ini bisa dipelajari dan diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi. Mengapa penting? Agar gerakan anti korupsi yang dijalankan tidak hanya bermodalkan semangat. Tidak hanya bermodalkan semangat. Kemudian agar gerakan anti korupsi yang dijalankan benar dan terukur. Tidak kemana-mana larinya. Nah, ini pentingnya integritas dan literasi anti korupsi. Kemudian terkait dengan pendidikan anti korupsi yang menjadi topik malam ini sudah dijalankan di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tentu dengan berbagai modelnya, berbagai metodenya. Pada intinya adalah memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Yang tujuan akhirnya adalah membangun karakter anti korupsi. Membangun karakter anti korupsi. Nah, slide ini menunjukkan bagaimana kedudukan pendidikan anti korupsi yang dijalankan di perguruan tinggi itu. Pendidikan anti korupsi yang dijalankan di perguruan tinggi pada akhirnya adalah upaya menumbuhkan budaya anti korupsi dari kampus. Kita lihat gambar lingkaran ini. Pendidikan anti korupsi diajarkan di kelas yang biru dalam bentuk pembelajaran, knowledge, dalam bentuk nilai-nilai, penanaman nilai-nilai anti korupsi. Kemudian yang hijau adalah lingkungan kampus. Harus bersih. Tidak hanya kelasnya diajarkan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Tidak hanya kelasnya, tetapi kampusnya harus bersih. Apa itu bersih? Kegiatan kemahasiswaannya bersih. Laporan-laporan kegiatan mahasiswa bersih. Tidak ada cacat sedikit pun. Lingkungan akademik bersih.
Tridharma perguruan tinggi bersih, tata kelola kampus bersih. Kemudian, jika kelasnya bagus, berinteraksi dengan kampus, lalu berinteraksi keluar, diharapkan bisa mempengaruhi luar, apa itu adalah gerakan anti korupsi dan kampus bisa menjadi motor. Kalau kita bicara kampus, tentu saja bicara mahasiswa sebagai gerakan, sebagai motor dari gerakan. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di negeri kita. Apakah bisa? Bisa. Sekali lagi saya katakan, apakah bisa? Bisa. Apakah saya optimis? Saya optimis. Kenapa? 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, budaya antri tidak ada di negeri kita. Masih ingat Mas Widi, Ketum Iluni, mungkin Bang Yunus, Dr. Yunus, zaman-zaman kita beli tiket apapun nggak pernah antri. Tapi sekarang antri. Jadi pada prinsipnya budaya anti korupsi ini bisa dibangun. Dan saya optimis itu. Tentu dengan catatan yang menjadi motor adalah pemuda. Kemudian bagaimana letak dari pemuda itu? Pemuda mau berperan apa sih? Apa? Mau berperan apa? Bagaimana? Dan di mana perannya? Mau berperannya? Apakah mau berperan di tingkatan individu saja? Oh, saya cukup menjadi orang baik saja, anti korupsi? Atau mau berperan mempengaruhi keluarga? Atau mau berperan menjadi motor gerakan anti korupsi di tingkat komunitas atau teman? Apakah mau berperan di kampus atau kantor? Apakah mau berperan di tingkat lokal? Atau mau berperan di tingkat nasional? Ini yang perlu dijawab oleh kawan-kawan dari komunitas pemuda anti korupsi yang tadi sudah berjanji. Ini yang perlu dijawab. Apakah mau berperan di level individu, berperan mempengaruhi keluarga, berperan mempengaruhi teman komunitas, kampus lokal dan nasional? Ini yang perlu dijawab. Kemudian, bagaimana di kampus itu sebenarnya? Kampus dalam tataran ideal sangat ideal. Kampus adalah mestinya segala sesuatunya ideal. Tetapi faktanya sangat banyak, teramat sangat banyak pelanggaran-pelanggaran integritas akademik. Dan ini bisa di Google. Berapa rektor yang terkait dengan pelanggaran integritas akademik? Berapa dosen? Berapa pejabat kita yang terkait dengan plagiasi dan lain-lain? Nah, contoh-contoh kegiatan pelanggaran-pelanggaran di kampus yang dilakukan oleh personal antara lain adalah plagiarisme, manipulasi data, riset, fabrikasi data, kecurangan ujian, penggunaan penulis hantu dalam publikasi, pengajuan jamak publikasi, manipulasi proposal, laporan keuangan, orang tanpa hak tapi dicantumkan namanya dalam publikasi atau tugas dan lain-lain, mengelola publikasi atau seminar abal-abal demi kepentingan finansial, menulis publikasi abal-abal dengan metode yang abal-abal. Ini adalah pelanggaran-pelanggaran integritas akademik. Dan masih banyak contohnya, termasuk soal-soal laporan kegiatan kemahasiswaan, laporan keuangan. Itu teramat banyak yang amburadul dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh organisasional. Memberi peluang ketidakjujuran, terlibat suap, gratifikasi, dan lain-lain. Kemudian ada pembiaran atas pelanggaran, konflik kepentingan dalam riset, jual beli hasil ujian, hasil kompetisi akademik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini wajah kampus kita. Dan ada lagi pelanggaran integritas akademik di kampus yang disebut interorganisasional. Soal suap menyuap di perizinan, kenaikan jabatan, akreditasi, dan lain-lain, pemalsuan data, dan lain-lain. Nah, adik-adik pemuda yang kebetulan mahasiswa, inilah
sebagian dari potret kampus kita. Dan KPK bekerja sama dengan Dirjen Dikti dan beberapa institusi yang lain sedang membenahi apa itu integritas akademik kita. Kebetulan saya masuk di dalam tim yang merumuskan integritas akademik yang diminta oleh KPK itu. Nah, tentu slide ini adalah slide terakhir. Sangat banyak memang tantangannya. Apakah optimis, apakah pesimis, kita lihat perjalanan kita. Tapi harapan saya, pemuda bisa menjadi motor, penggerak untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Pemuda bisa menjadi motor gerakan anti korupsi. Dan yang terakhir, pemuda bisa menjadi generasi masa depan yang lebih baik dari kaum kolonial seperti kami-kami, yang lebih bersih dan mempunyai budaya anti korupsi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tidak terstruktur dan bukan kompetensi keilmuan saya. Mohon maaf jika masih banyak kelemahan. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.